senantiasa dalam bimbingan Trirana mahasiswa mudi satu padu berbakti, mengabdi padamu bangsa dan dharma, hikmah budi siswa muda memancarkan kasih. Seluruh semesta pokok berbagai batu karang, tak tergoyahkan hempasan gelombang. Bangun dan sadar senantiasa dalam bimbingan Trirana mahasiswa mudi satu padu berbakti, mengabdi padamu bangsa dan dharma, hikmah budi siswa muda memancarkan kasih. Seluruh semesta pokok berbagai batu karang, tak tergoyahkan hempasan gelombang. Asalkan Tuhan senang di Namo Buddhaya. Sejak didirikan pada tahun 1971, Hima Budi senantiasa hadir untuk memberikan pembinaan terhadap para kader berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Buddha, guna mempersiapkan diri menjadi generasi yang mapan secara intelektual dan spiritual. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas terselenggaranya
Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia ke-12 melalui tema Kepemimpinan Berkelanjutan Menyongsong Indonesia Emas 2045. Semoga melalui estafet kepemimpinan Hima Budi semakin solid, terus berperan aktif dalam merawat toleransi beragama, guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal utama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Apa Madina Sampadeta, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya, salam presisi. Saya Supriyadi, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, mengucapkan selamat atas terselenggaranya Kongres ke-12 PP Hikmah Budi Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia dengan tema Kepemimpinan Berkelanjutan Menyongsong Indonesia Emas 2045. Semoga lewat Hikmah Budi dapat tercipta kader-kader terbaik yang mampu berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara. Apa Madina Sampadeta. Namo Buddhaya, saya Muhammad Hidayah, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, dari Bangka Belitung, sekaligus sebagai Ketua Umum DPP Himpunan Buddhis Indonesia dan juga sebagai Sekjen PP Pengemudi, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Kongres ke-12 Hikmah Budi yang berjudul dengan tema Kepemimpinan Berkelanjutan Menyongsong Indonesia Emas 2045. Semoga Hikmah Budi terus jaya dan sukses serta terus berkontribusi di dalam mencetak pemuda Buddhis Indonesia yang berkualitas. Namo Buddhaya. Saya Raja Juliantoni, Wamen ATR BPN. Saya ingin mengucapkan selamat Kongres ke-12 kepada Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia Hikmah Budi. Seraya berharap, berdoa agar Kongres berjalan dengan lancar, terjadi perdebatan-perdebatan yang bernas sehingga melahirkan keputusan-keputusan yang produktif, baik bagi Hikmah Budi sendiri maupun bagi Indonesia kita. Sekali lagi, selamat Kongres ke-12 Hikmah Budi. Namo Buddhaya. Saya Profesor Dr. Philip Kuncoro Wijaya, Ketua Umum Universitas Permabudi, Persatuan Umat Buddha Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat dan harapan sukses atas terselenggaranya Kongres ke-12 PP Hikmah Budi dengan tema yang dipakai untuk tahun ini adalah Kepemimpinan Berkelanjutan Menyongsong Indonesia Emas 2045. Harapan kita kepada Hikmah Budi agar ke depan makin sukses, makin berhasil untuk mengajak generasi muda Buddhis bersama-sama membesarkan perannya untuk disumbangkan kepada kepentingan umat, disumbangkan kepada kepentingan bangsa dan negara untuk Indonesia kita tercinta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Selamat kepada Pengurus Pusat Hikmah Budi Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia yang akan menyelenggarakan Kongres ke-12 dengan tema Kepemimpinan Berkelanjutan Menyongsong Indonesia Emas 2045. Kita juga sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Presiden Jokowi yang berkenan menyatakan kepedulian dan rencananya akan hadir. Ini suatu dorongan semangat bagi seluruh sahabat-sahabat mahasiswa Buddhis di Indonesia. Semoga Kongres berjalan dengan baik, menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk kebaikan, kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan komunitas Buddhis, masyarakat Buddhis ke depan. Ya, bersama-sama kita memajukan Indonesia. Namo Buddhaya. Selamat berkongres. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
Atas nama institusi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten, saya selaku Ketua mengucapkan selamat dan sukses Kongres ke-12 Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia Hikmah Budi yang akan dilaksanakan di Jakarta tahun 2024 ini. Semoga wadah pergerakan Hikmah Budi melahirkan cendekia mahasiswa yang progresif, kritis, dan impactful terhadap perkembangan bangsa dan negara, agama Buddha, dan juga masyarakat global. Sekali lagi, selamat dan sukses Kongres ke-12 Hikmah Budi. Hidup Hikmah Budi! Omidaupo, kami Ketua Umum Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia dengan ini mengucapkan selamat Kongres ke-12 untuk PP Hikmah Budi dengan tema keberlanjutan menyongsong Indonesia Emas 2045. Semoga cahaya Buddha memberkati, membawa keberuntungan, kemajuan, kemakmuran untuk bangsa dan negara. Akhirnya, semoga semua makhluk turut bergembira dan bersuka cita. Omidaupo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Bambang Satrio, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas terselenggaranya Kongres ke-12 Muslium Pusat Hikmah Budi dengan tema kepemimpinan berkelanjutan dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Semoga Hikmah Budi sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki posisi dan peran strategis dapat berkontribusi membangun bangsa dan negara dengan melahirkan calon pemimpin yang tidak hanya kompeten dan berdaya saing, tapi juga berkarakter dan berwawasan kebangsaan sehingga dapat meneruskan estafeta kepemimpinan nasional. Apa Madena Sampa Dete, berjuang dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hikmah Budi.
Bangunan sadar senantiasa dalam bimbingan Trirana mahasiswa mudi satu padu berbakti mengabdi padamu bangsa dan dharma hikmah budi siswa muda memancarkan kasih seluruh semesta pokok teguh bagai batu karang tak tergoyahkan hempasan gelombang. Bangunan sadar senantiasa dalam bimbingan Trirana mahasiswa mudi satu padu berbakti mengabdi padamu bangsa dan dharma hikmah budi siswa muda memancarkan kasih seluruh semesta pokok teguh bagai batu karang tak tergoyahkan hempasan gelombang. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, penjabat Gubernur DKI Jakarta, yang mulia anggota Sanggah, para kader dan para tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Selamat sore dan selamat datang dalam acara peresmian pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia Hikmah Budi ke-12 tahun 2024. Mengawali acara pada hari ini, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Dhammapada yang akan dibawakan oleh perwakilan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia. Sukihontu, Namo Buddhaya. Budaya. Pembacaan Dhammapada Buddha Waga Gata 183 dan 185. Sebab pasa akaranang kusalasa upasampada sacita pariyo dapanang lebih banyaklah berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Ini adalah ajaran para Buddha. Timokhe
wisata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sukihontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Berikutnya tarian 1000 tangan. Ini merupakan tarian bercorak Buddhis, menggambarkan sosok Avalokiteshvara Bodhisattva atau yang dikenal dengan Kuan Im Pusa. 1000 tangan melambangkan welas asih beliau yang mau untuk menolong semua makhluk dari segala penderitaan. Dan hari ini bertepatan dengan hari Sejit dari Avalokiteshvara Bodhisattva Kuan Im Pusa. Mari kita saksikan bersama persembahan tari 1000 tangan oleh Sanggar Tari Mahasiswa Buddhis Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, mohon izin Bapak Presiden, ini adalah sejarah baru bagi seluruh kader Hikmah Budi dan bagi seluruh umat Buddha di Indonesia. Karena baru kali pertama Bapak Presiden berkenan hadir secara langsung untuk membuka acara Kongres 12 Hikmah Budi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Presiden. Entah kapan sejarah ini akan terulang kembali. Yang kami hormati jajaran menteri, hari ini ada Kakanda Menteri Pemuda dan Olahraga, Kanda Dito Aryo Tejo. Terima kasih Kanda Menteri. Yang kami hormati Bapak Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Terima kasih Bapak Panglima. Ini ada banyak sejarah soal ini, juga Panglima baru pertama kali juga datang ke acara Hikmah Budi. Kemudian yang kami banggakan dan yang kami hormati dan yang paling dicintai oleh aktivis Cipayung kakak asuh kami, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kalau Pak Kapolri sudah datang nih aman semua. Bapak Presiden mohon izin, langka ini Bapak Kapolri seperti ini. Jadi munculnya mungkin bisa 1000 tahun sekali bisa muncul kayak beliau ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Kapolri. Yang kami hormati penjabat Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dan juga sudah memberikan izin ini. Kalau tanpa Bapak PJ Gubernur ini nggak bisa kita melaksanakan kegiatan di sini. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri ATR, Bro Raja Juli Antoni. Dan tentu yang kami banggakan, mohon izin Bapak Presiden, ini senior kami satu-satunya yang punya karir cemerlang di politik ini, Bung Daniel Johan. Sudah 3 periode di DPR RI. Beliau ini. Kemudian yang kami hormati, senior juga ini, Ketua Umum Hikmah Budi, anggota Komisi 7 DPR RI. Terima kasih Kanda sudah kesempatan hadir. Kemudian ini satu-satunya pejabat kami di Budis Bapak Presiden, Dirjen Humas Buddha. Karena di Menteri nggak ada, Wakil Menteri juga nggak ada. Jadi hanya beliau yang memang eselon 1. Pak Dirjen, terima kasih. Kemudian yang saya hormati, majelis yang kemudian pada siang hari ini juga berkenan hadir. Yang mulia anggota Sangga, Anumodana Bante Suhu, sudah berkenan untuk menyaksikan lengsernya saya pada sisa-sisa kepengurusan ini. Kalau Bapak Presiden menjelang beliau ini sinarnya tetap bersinar begitu. Tapi kalau Ketua Umum ini langsung redup Bapak Presiden. Yang kami hormati tentu para Ketua Umum Organisasi Kepemudaan Cipayung Plus. Ini adik asuhnya Bapak Kapolri semua ini. Yang juga setia kepada NKRI dan Merah Putih. Dan tentu yang kami hormati juga para pimpinan organisasi Majelis Buddhis dari Kepemudaan. Kemudian para sponsor tentunya. Kalau nggak ada sponsor ini nggak bisa kita buat acara di sini. Nah, ini ada Sinar Mas sama Ceci ini, Bapak Presiden, mohon izin. Nah, ini Pak Hong Chin ini. Ya. Jadi beliau memang yang ini Pak. Kami tagih terus Bapak Presiden. Suruh store. Kemudian yang saya hormati para senior dan alumni yang pada kesempatan hari ini hadir, dan tentunya kader-kader kebanggaan kami, kader Hikmah Budi yang datang dari seluruh penjuru tanah air. Hidup Hikmah Budi! Hidup mahasiswa! Merdeka!
Mohon izin Bapak Presiden, saya menyampaikan sedikit sambutan saya karena tadi protokoler sudah maksimal 5 menit Mas katanya. Padahal kalau kita di aktivis ini 5 menit ini cukup untuk baku olah saja Bapak Presiden. Nggak cukup kadang-kadang 5 menit gitu. Tetapi dengan kehadiran Bapak Presiden pada siang hari ini tentu sangat membuat kami bahagia. Sangat jarang sekali Presiden seperti Bapak Jokowi keliling ke seluruh penjuru negeri, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tidak banyak bicara, tetapi selalu memberikan dampak nyata yang kemudian bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Bapak Presiden yang kami hormati dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, Indonesia saat ini telah berada pada jalur yang benar dan jalan yang paling dekat menuju Indonesia Emas 2045. Maka dari itu, kita sangat membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berkelanjutan sesuai dengan tema kita pada Kongres 12 Hikmah Budi pada saat ini. Kepemimpinan berkelanjutan menyongsong Indonesia Emas 2045. Mohon izin Bapak Presiden, menurut kami tidak hanya di negara yang perlu kepemimpinan berkelanjutan, tetapi di semua sektor perlu kepemimpinan berkelanjutan untuk meneruskan hal-hal baik yang tentu akan lebih mudah untuk menggapai satu titik tertinggi di dalam sebuah organisasi atau di negara yang kita cintai. Dan sudah benar Bapak Presiden untuk meng-create leader-leader selanjutnya. Bahkan bila perlu Bapak Presiden harus create leader selanjutnya nanti. Ini kita dinyatakan nih Pak Prabowo sudah menang. Bila perlu dari selesai Pak Prabowo, Pak Presiden Jokowi harus cetak lagi yang bisa melanjutkan menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian kita ketahui Bapak Presiden, 10 tahun Bapak Presiden memimpin Republik ini, 10 tahun berjalan. Banyak membawa perubahan bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Tentunya ini tidak lepas dari karakter kepemimpinan Pak Jokowi yang merakyat, sederhana, tidak banyak bicara, tetapi selalu menunjukkan hasil kerjanya yang dapat dirasakan langsung oleh semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Makanya kita tidak heran Bapak Presiden memiliki approval rate, nilai kepuasan 80%. Hanya 20% yang tidak puas dengan kinerjanya Bapak Presiden. Dan tidak akan pernah ada itu di Republik ini. Sampai kapanpun, kami berani pastikan itu. Kemudian kami juga mendukung langkah Bapak Presiden untuk melanjutkan hilirisasi. Kami tahu hilirisasi ini adalah salah satu keberanian dari Bapak Presiden, walaupun ini tekanan kiri kanan ini kalau kata Bang Bahlil. Tekanan kiri kanan, tetapi Bapak Presiden maju terus, tidak ada gigi mundur. Gigi maju terus, sampai digugat, sampai banding, dan kita dinyatakan menang. Luar biasa keberanian yang kita miliki. Dan tentu dengan keberanian pemimpin yang seperti ini, rakyat Indonesia ini harus bersyukur. Harus berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang memiliki keberanian. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah berani karena benar. Berani karena benar, itu yang menjadi patokan kita. Dan saya juga berpesan kepada seluruh kader Hikmah Budi dan seluruh teman-teman yang lain. Kita berani karena benar. Itu akan menjadi penolong yang paling ampuh untuk kita. Kemudian Bapak Presiden mohon izin karena ini sudah lebih 5 menit. Karena tadi saya juga dibisik Bapak Presiden ada agenda selanjutnya. Tentu kami Bapak Presiden tetap mendoakan Bapak Presiden. Semoga tetap sehat dan tentunya tetap bahagia. Dan tentunya tetap menginspirasi bagi seluruh lapisan anak bangsa. Bapak Presiden ini adalah cerminan kita yang di bawah. Bisa menjadi pimpinan tertinggi di Republik ini. Maka teman-teman semua jangan takut-takut untuk bercita-cita menjadi Presiden Republik Indonesia. Bapak Presiden Jokowi sudah menunjukkan dan membuktikan itu. Maka dari itu, mari kita upgrade kemampuan. Tapi Pak Presiden yang kami hormati, di tengah memang situasi kita yang bisa dikatakan sudah mulai membaik, kami berharap Bapak Presiden ini tetap seperti Bapak Presiden yang kami ketahui. Tetap seperti Bapak Presiden yang kami tahu.
presiden yang merakyat, presiden yang tidak banyak melakukan hal-hal yang tidak penting tetapi selalu menghasilkan dan selalu goal. Ini yang perlu kita contoh dari Bapak Presiden. Tidak banyak bicara tetapi tiba-tiba eksekusi sudah selesai semua. Dan ini yang harus kita contoh sebagai seorang eksekutor, terutama teman-teman di aktivis ini. Bapak Presiden Jokowi yang kami hormati, mungkin tidak banyak sambutan yang saya sampaikan, tetapi ini adalah kebanggaan Hikmah Budi dan seluruh umat Buddha di Indonesia. Saya ada pantun penutup karena tadi tidak ada pantun pembuka Bapak Presiden. Kalau saya berpantun, saya minta teman-teman untuk bilang cakep. Siap. Menerima kelapa dari serui. Cakep. Ke bawah jurang terlihat terik matahari. Cakep. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi telah datang ke Kongres 12 Hikmah Budi. Ada satu lagi. Wakatobi memang mempesona. Cakep. Cerita dulu masyarakat Papua. Cakep. Bapak Presiden Jokowi memang tiada duanya. Jujur, setia, dan dicintai rakyatnya. Cukup sekian sambutan yang saya sampaikan pada siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya minta kesudian dari teman-teman semua jika saya bilang Presiden Jokowi teriakan Indonesia maju. Ini sebagai pidato terakhir saya Bapak Presiden. Sebagai ketua umum di panggung-panggung seperti ini. Presiden Jokowi! Indonesia maju! Presiden Jokowi! Indonesia maju! Presiden Jokowi! Indonesia maju! Terima kasih. Sekian sambutan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Kongres Hikmah Budi ke-12 tahun 2024. Selamat sore, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang mulia Biku Sangha, yang saya hormati para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Umum Hikmah Budi, Adinda Wirjawan, beserta seluruh jajaran pengurus, para senior Hikmah Budi, yang saya hormati seluruh kader Hikmah Budi dari seluruh tanah air Indonesia, yang saya hormati Adinda, rekan-rekan Cipayung Plus yang juga hadir, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Tadi Adinda Wirjawan banyak muji-muji saya. Saya masih nebak-nebak tujuannya kemana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sudah sering saya sampaikan bahwa Indonesia, negara kita ini memiliki peluang besar, memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Saat puncak bonus demografi di tahun 2030-an. Saat itulah kesempatan kita. Saat 68% penduduk Indonesia ini berada di usia produktif. Dan ini adalah kesempatan langka
biasanya dalam satu peradaban sebuah negara hanya diberi kesempatan sekali untuk melompat menjadi negara maju. Saya sering memberikan contoh negara-negara di Amerika Latin yang tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an sudah menjadi negara berkembang. Tapi tidak bisa menggunakan kesempatan yang diberikan kepada mereka, sehingga sampai saat ini mereka juga tetap masih menjadi negara berkembang. Bahkan ada beberapa yang sudah kembali menjadi negara miskin. Kalau negara yang sering saya sampaikan untuk contoh Afrika Selatan. Tahun 2015, 63% penduduk di Afrika Selatan itu berusia produktif. Artinya bonus demografinya di tahun 2015. Tapi yang terjadi, justru 25% penduduknya menganggur, pengangguran. Tahun 2015. Dan tahun 2021 naik lagi penganggurannya menjadi 33%. Inilah contoh yang berhasil. Korea Selatan. Di tahun 87, mereka sudah memiliki income per kapita kira-kira 3.500. Dan melompat di tahun 95 sudah menjadi high income country, yaitu berada di 11.800 US dollar income per kapitanya. Artinya dia sudah masuk pada negara maju. Karena apa? Kualitas SDM lewat pendidikan dan training yang mereka lakukan berhasil. Kita juga ingin seperti itu. Ingin menjadi negara maju. Melihat yang gagal dan melihat yang berhasil. Kenapa gagal dan kenapa berhasil. Dan kita harapkan Indonesia emas itu betul-betul terjadi di 2045 yang akan datang. Kesempatannya ada, tetapi tantangannya juga tantangan-tantangan yang tidak ringan. Kalau hitung-hitungan dari World Bank, dari IMF, dari OECD, dari McKinsey, kita ngitung sendiri juga, mestinya, insya Allah bisa. Tapi sekali lagi, dengan konsistensi, stabilitas politik yang baik, tidak gonta-ganti program, tidak gonta-ganti acara, dan momentum transformasi itu sudah kelihatan. Kalau kita melakukan sesuatu dan ditentang oleh negara-negara lain, lah itu. Hilirisasi misalnya, tadi sudah disampaikan oleh Adinda Wirjawan. Hilirisasi. Itu memunculkan nilai tambah yang berlipat-lipat. Tetapi ini ditentang, digugat oleh Uni Eropa, ke WTO. Dan maaf, kita kalah. Bukan menang, kalah kita. Kita banding lagi. Ya kita hadapi. Saya yakin. Kita mungkin akan kalah lagi. Tetapi industrinya sudah jadi. Kita undur-undur nggak apa-apa, mundur. Industri nikel sudah jadi, industri EV baterai sudah jadi, industri mobil listrik sudah jadi. Karena memang membangun sebuah industri, membangun sebuah manufacturing itu butuh waktu. Nggak tahu apakah ada banding yang kedua. Kalau ada banding lagi. Pokoknya jangan mundur sambil industrinya segera dibangun.
Coba dilihat di 2014 ekspor kita saat kita mengekspor dalam bentuk mentahan itu hanya 2,1 billion US dollar, artinya 30 triliun. Kemudian karena kita sekarang sudah bisa membangun industri nikel, ekspor tahun 2022 kemarin 33 billion US dollar, artinya hampir 500 triliun. Coba berapa kali lipat nilai tambah yang kita dapatkan? Berapa kali lipat pajak yang kita dapat, PNBP yang kita dapat, biaya ekspor yang kita dapat, royalti yang kita dapat untuk pendapatan negara. Freeport misalnya, ini nikel, tembaga sekarang Freeport. Sebelumnya kita hanya memiliki saham di situ hanya 9%. Kemudian kita ambil alih dengan negosiasi, sekarang sudah mayoritas menjadi 51%. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara. 70%. Begitu kita naik lagi menjadi 61% nantinya, 80% akan masuk ke negara. Inilah proses-proses, tetapi untuk mendapatkan hal seperti itu, sekali lagi, tantangannya besar, tantangannya tidak mudah, butuh nyali, butuh keberanian. Kadang-kadang, ini kok di dalam negeri, kita ngambil alih seperti ini, nggak ada yang dukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membuli. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Jadi kalau kita konsisten, hilirisasi, kemudian digitalisasi, masuk ke ekonomi hijau, kita konsisten terus ke arah itu. Saya yakin Indonesia emas di tahun 2045 itu bukan sesuatu yang sulit kita dapatkan. Dan kita tahu ke depan tantangan-tantangan itu semakin berat, gelombang disrupsi teknologi semakin kencang. Kita tahu hampir setiap hari ada barang-barang baru. Big data analitik, AI, machine learning, stem cell, bioteknologi, robotik, semuanya muncul terus-menerus. Satu belum kita selesai, kita pelajari, muncul yang lain. Dan juga tantangan yang kita hadapi, rivalitas dan geopolitik yang sulit kita hitung, sulit kita kalkulasi. Kita tahu perang masih terjadi di Ukraina, di Gaza, di Yaman, dan juga kebijakan proteksionis global yang dulu semua terbuka, semua mengajak global masuk ke globalisasi, tapi sekarang sudah kebalik lagi. Semua memproteksi. Entah dengan embargo, entah dengan sanksi, restriksi, semuanya. Dan kalau kita hitung 2014 masuk ke 2023, sudah naik 3 kali. Negara-negara yang jadi proteksionis dan penggunaan fiskal dalam perang. Kita tahu juga tantangan perubahan iklim yang semakin masif. Dan ini juga sama, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Kita tahu, kita di 3 tahun yang lalu
misalnya urusan beras kita masih bisa pegang. Tapi begitu ada El Nino, kekeringan panjang, kemudian hujan ekstrim yang sangat deras sekali, semuanya menurunkan produktivitas pertanian kita. Sehingga mau tidak mau karena urusan perut rakyat kita harus mengimpor beras. Tetapi sekarang juga mengimpor beras juga tidak semudah 5 atau 10 tahun yang lalu. Karena semua negara juga ingin memegang stok berasnya sendiri-sendiri. Tidak mau menjual karena juga untuk menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri. Kita tahu 19 negara sekarang ini telah menstop, mengurangi, dan 5 negara menstop total ekspor berasnya. Sehingga negara-negara dengan penduduk besar itu kesulitan, banyak yang mengalami kesulitan dalam mencari pangan untuk rakyatnya. Dan kita tahu potensi krisis itu sekarang ada di mana-mana, di hampir semua negara. Negara-negara maju terutama sekarang ini betul-betul berada pada tantangan itu. Negara-negara besar di dunia, Jerman misalnya, probabilitas untuk mengalami resesi sudah di angka 72%. Kemarin kita tahu Jepang masuk resesi, Inggris masuk resesi. Tantangan-tantangan seperti itu yang kadang-kadang kita tidak sadar karena kita masih berada pada posisi normal. Uni Eropa, probabilitas untuk masuk ke resesi 60%. Dan Indonesia, alhamdulillah kita patut bersyukur berada di angka 1,5% probabilitas resesinya. Saya menaruh harapan besar pada generasi muda, kepada mahasiswa Buddhis Indonesia, pada himpunan mahasiswa yang berorientasi pada kebangsaan, yang selalu menjaga persatuan, yang selalu menjaga Pancasila, yang selalu menjaga NKRI. Karena itulah kunci kekompakan ini akan membawa negara kita melompat menjadi negara maju. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan memohon anugerah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada sore hari ini secara resmi Kongres ke-12 Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia tahun 2024 saya nyatakan resmi dibuka. Selanjutnya pemukulan gong berkenan mendampingi Menpora, Panglima TNI, Kapolri, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, dan Ketua Umum Hikmah Budi. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Dengan demikian, Kongres Hikmah Budi ke-12 tahun 2024 resmi dibuka. Presiden Republik Indonesia dan para pendamping berkenan kembali ke tempat. Sebagai ucapan syukur kita, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Biku Damasubo Mahathera. Sebelumnya izin saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat saya yang menjalankannya. Meskipun saya sendiri puasa seumur hidup, tidak pernah ada yang ngasih ucapan selamat. Karena para bante ini, Pak, dalam 24 jam makan hanya satu kali. Jam 11 siang sampai jam 12 siang. Kalau dalam satu hari itu sampai dengan jam 12 siang belum mendapat makan, lepas. Menunggu keesokan harinya. Karena puasa Buddhis atau tradisi para biku ada dua pilihan. Satu namanya vegetarian,
yang kedua namanya atasila. Vegetarian yang dibatasi jenis makanannya, hanya makan sayur tanpa daging. Yang kedua adalah atasila atau uposata atau upawasa, posa, poso, yang dibatasi waktu jam makannya. Para bante itu milih yang vegetarian. Saya memilih yang atasila. Karena itu kalau acara-acara mengundang biku waktunya sore hari, itu artinya panitia cerdas. Kepada yang terhormat para sahabat yang arifin dan arifat, seizin Bapak Presiden, saya memenuhi harapan di sini untuk berdoa. Tapi ternyata kesulitan, Pak. Karena doa pedagang itu beda dengan doa pembeli. Jadi saya harus berdoa menurut siapa? Maka izinkan saya akan menyampaikan saja bahasa bisik alam dari Sang Buddha. Sebagai berikut. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari 10 penjuru dunia, yang berasal dari laut, darat, puncak gunung, atas pohon, ruang angkasa, yang berkaki 2, 4, banyak yang tidak berkaki, yang lahir melalui kandungan, telur, lembab, spontan, tanpa kecuali, semoga semuanya mendapatkan kebajikan dan kebahagiaan. Bumi, langit, alam Indonesia Raya ini seperti ayah ibu, memberikan yang terbaik, melindungi anak-anaknya, memancarkan kasih sayangnya tanpa batas, dan selalu berpesan. Pesan-pesannya, jaga baik-baik kekayaan alam, gunakan dengan hati-hati warisan harta bumi, jangan menipu, jangan menghina siapa saja, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Oleh karena itu semua hanya akan menjadi sebab-sebab bencana. Pesan lainnya, kalau engkau miskin, jangan melawan orang kaya. Kalau engkau kaya raya, menjadilah seorang dermawan yang tidak melawan penguasa. Kalau engkau menjadi penguasa, jangan merusak negara, merusak agama, merusak alam semesta. Karena itu akan menghancurkan semuanya. Pesannya lagi, orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang licik. Orang licik kalah dengan orang jahat. Yang tidak terkalahkan orang-orang beruntung. Keberuntungan itu buah dari kebajikan gemar berdana, memiliki moral yang baik, mempunyai pengendalian diri. Negara yang utuh apabila bangsanya tidak melupakan sejarah nasional negeri sendiri. Rakyatnya tidak meninggalkan seni, sastra, budaya, kearifan lokal, budaya sendiri. Pemimpin-pemimpinnya malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Hari ini tanggal 28 Maret 2024, mahasiswa Hikmah Budi Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia bersama-sama kaum muda, kaum tua,
para sesepuh. Kaum tua mempunyai masa lalu, kaum muda memiliki masa depan. Berkumpul, temu muka, temu wicara, temu karya, menggelar cita-cita. Ibarat burung Garuda, kaum muda di sayap kanan, kaum tua di sayap kiri, terbang bersama menuju Indonesia maju guna mencapai Indonesia jaya tahun emas 2045. Doa-doanya, semoga hujan turun tepat pada musimnya, semoga tanaman tumbuh subur dan berbuahnya lebat, semoga dunia maju, pesat dan damai, semoga pemerintah berlaku lurus, semoga para pejabat, para birokrat, para aparat mau bertirakat, semoga para penjahat segera bertobat, semoga para agamawan tidak hilang kemuliaan, semoga para ilmuwan tidak hilang kecerdasan, semoga para pelajar, siswa, mahasiswi, pemuda, pemudi semakin pintar terpelajar dan berbudi pekerti luhur, tidak hilang sopan santunnya. Semoga aneka bencana yang melanda bangsa dan negeri ini, juga negara-negara lain segera berakhir selesai. Semoga para korban segera mendapat pertolongan. Sabi sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewatang sabba buddhanu bhavina sada soti bhavantu te. Bhavantu sabba manggalang rakantu sabba dewatang sabba dhammanu bhavina sada soti bhavantu te. Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewatang sabba sanghanu bhavina sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Demikianlah rangkaian acara peresmian pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia Hikmah Budi ke-12 tahun 2024 selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.
para tamu undangan, panitia menyiapkan souvenir yang berada di depan dan bisa melanjutkan untuk menikmati makan siang atau makan sore nih ya, ada di bagian luar di sebelah kiri ruangan. Boleh nanti mengikuti instruksi dari panitia ya. Untuk itu, sebelum meninggalkan ruangan, mohon Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat kembali mengecek barang bawaan Bapak Ibu masing-masing, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sekali lagi, mohon dihimbau kepada Bapak Ibu tamu undangan yang mungkin membawa tas, handphone, dan alat berharga lainnya, mohon untuk tidak ditinggalkan di ruangan agar tidak terjadi kehilangan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke, baik buat Bapak Ibu teman-teman sekalian, sambil menunggu juga makan sorenya, mungkin boleh sambil menunggu di dalam ruangan sambil menikmati nyanyi-nyanyian dari artis Buddhis kita ya. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin mau berfoto boleh di dalam ruangan terlebih dahulu dan dapat bergantian dengan teman yang lain untuk mengambil konsumsi di sore hari ini. Terima kasih.
kasihmu selalu ada membimbing langkahku. Hatiku, batinku damai karenamu, sujudku, syukurku hanya padamu. Tak ada yang pantas menggantikanmu. Aku bisa karenamu Buddha. Kini ku percaya, ku tak ragu lagi. Kaulah pelindung bagiku di dalam jalanmu. Kini ku nyatakan kau guru sejati. Alam semesta memuliakanmu, sempurna ajaranmu. Hatiku, batinku damai karenamu, sujudku, syukurku hanya padamu. Tak ada yang pantas menggantikanmu. Aku bisa karenamu. Takkan ku lepas cahayamu, satu hati dan langkah. Takkan ku lepas cahayamu, terangi hidup yang indah. Takkan ku lepas cahayamu, satu hati dan langkah. Takkan ku lepas cahayamu, terangi hidupku. Hatiku, batinku damai karenamu, sujudku, syukurku hanya padamu. Tak ada yang pantas menggantikanmu. Aku bisa karenamu. Hatiku, batinku damai karenamu, sujudku, syukurku hanya padamu. Tak ada yang pantas menggantikanmu. Aku bisa karenamu. Aku bisa karenamu. Aku bisa karenamu Buddha. Ya, kepada para hadirin yang ada di sini, kami yang tergabung dari Sadu United, Buddhist Worship, dan Indonesian Manggala Buddhist Singer yang menghibur hadirin di sini. Selamat menikmati. bestowed upon all the great
is all that you could hold. But you chose to see, to find the truth and reality, leaving all of ignorance behind, seeking purity, awakening. I can see by your teaching, I can live by your blessing, I can feel your love on me, I follow your path, 'cause I truly believe. You show me to hold on.